Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alois Irzan, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rancang, bangun, dan uji kinerja sistem kontrol otomatis pada irigasi tetes menggunakan mikrokontroler Arduino Mega. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem kontrol dan otomasi dalam biosistem. Langsung saja pada materi pertama, yaitu irigasi tetes merupakan salah satu jenis irigasi mikro, yaitu jenis irigasi yang menggunakan air secara efisien dan bekerja secara pasti. Irigasi tetes merupakan teknologi maju dalam bidang irigasi mikro yang bekerja secara efisien guna meningkatkan produksi serta mutu hasil pertanian atau perkebunan. Irigasi ini menggunakan emiter yang menjadi satu pada pipa distribusi dan dipasang dengan jarak tertentu. Sistem ini dinilai sangat sesuai untuk digunakan pada tanah-tanah yang tidak dapat menahan air dan memiliki penguapan tinggi seperti pada daerah dataran rendah. Aplikasi irigasi tetes digunakan untuk mengairi media tanam dan memberikan larutan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Salah satu kekurangan penerapan irigasi tetes adalah pemberian air irigasi yang tidak dapat disesuaikan dengan kondisi media tanam. Penggunaan pengatur waktu atau timer dalam pengaplikasian irigasi tetes masih kurang efektif karena hanya mampu memberikan air irigasi berdasarkan interval waktu dan tidak dapat mengendalikan kelebihan atau kekurangan air irigasi. Pemberian air irigasi biasanya dilakukan di saat tanah sudah berada dalam kondisi kritis ataupun masih dalam keadaan jenuh. Akibatnya, tanaman akan mengalami cekaman pada kondisi kritis dan dapat mengalami busuk akar apabila dalam keadaan jenuh yang dapat mempengaruhi produktivitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberian irigasi adalah dengan menggunakan sistem otomatisasi berbasis mikrokontroler untuk melakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman. Aplikasi sistem kontrol otomatis pada irigasi tetes dapat memberikan nilai efisiensi yang tinggi dalam penggunaan air karena bekerja berdasarkan batas kritis hingga kapasitas lapangan. Kontrol otomatis juga dapat mengurangi rutinitas kerja dalam mengairi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancangan bangun dan uji kinerja sistem irigasi tetes secara otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Mega serta melakukan pengujian pengiriman data menggunakan koneksi teknologi. Selanjutnya, bahan dan metode. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem irigasi tetes, mikrokontroler Arduino Mega, soil moisture sensor, display 2x16, wireless XB S2, PCB, relay data logger, CD card modul, acrylic terminal, block, water pump, USB to serial RS232 kabel, adapter komputer media tanam, dan sampel tanah.
Selanjutnya perancangan alat. Alat yang dibuat mampu membaca nilai kadar air dan memberikan aksi pada pompa. Yang kedua, alat mampu melakukan pemberian air irigasi berdasarkan set point dari pembacaan nilai kadar air. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian dapat dipantau dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi Zigbee yang saling terhubung antara alat dengan komputer. Selanjutnya untuk desain struktural. Desain struktural, blok diagram menggambarkan perancangan dari keseluruhan sistem. Data yang didapatkan dari pembacaan sensor kadar air tanah akan dikirimkan menuju Arduino Mega. Kemudian dari data yang didapatkan digunakan untuk memberikan aksi dari komponen aktuator yang digunakan. Mikrokontroler mendapatkan masukan dari sensor kadar air tanah, soil moisture yang masuk ke pin analog 2. Kemudian pin digital output 12, 11, 5, 4, 3, 2 masuk ke pin data pada LCD 16x2 sebagai penampil kadar air tanah pada tanaman di greenhouse. Yang selanjutnya desain fungsional. Perancangan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan software Arduino. Perintah yang akan dijalankan oleh Arduino adalah mengubah data voltase menjadi data kadar air melalui rumus linearitas yang dimasukkan dalam program. Pemberian perintah pada Arduino dilakukan berdasarkan penetapan batas nyala aktuator sebagai berikut. Untuk mengetahui banyaknya kadar air pada saat kapasitas lapangan, sampel tanah yang diuji direndam dan didiamkan hingga sampai pada saat kondisi konstan. Kemudian dilakukan analisis laboratorium dengan menggunakan metode gravimetrik pengukur kadar air basis massa kering udara. Dilakukan untuk menentukan nilai kadar air pada titik layu permanen. Massa kadar air kering udara dapatkan dari pengeringan sampel tanah. 0% menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius, nilai titik layu permanen didapatkan dari 2 kali batas kadar air massa kering udara yang dijemur. Terus selanjutnya kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor kadar air tanah dilakukan pada tekstur tanah yang berbeda. Penentuan tekstur tanah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel tanah sebanyak 100 gram, pelarutan tanah dengan air dengan perbandingan 1:3 pada gelas ukur. Yang ketiga, penambahan larutan deterjen sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan. Yang keempat, diaduk hingga tercampur dan dibiarkan mengendap. Yang kelima, penentuan persentase pasir, lempung, dan debu dari hasil endapan. Yang keenam, penentuan jenis tanah dengan menggunakan segitiga tekstur menurut USDA. Setelah tekstur tanah didapatkan, dilakukan pengambilan sampel tanah untuk mengetahui nilai kadar air tanah. Proses penentuan kadar air tanah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel tanah sebanyak 25 kg, pencampuran tanah dan kompos dengan perbandingan 5:1 pada limbah buah media. Yang ketiga, penjenuhan tanah dengan cara direndam. Yang keempat, penirisan tanah selama 24 jam. Yang kelima, penimbangan berat massa tanah. Selanjutnya, uji kinerja kontrol. Uji kinerja alat dilakukan di mana alat kontrol otomatis yang telah dirancang akan mengendalikan seluruh kinerja sistem secara otomatis.
Pengendalian kadar air tanah dilakukan berdasarkan nilai batasan pemberian aksi antara batas titik kritis sampai dengan batas kapasitas lapangan. Seluruh rangkaian dari sensor akan dihubungkan ke mikrokontroler. Data yang terbaca pada alat akan dihubungkan dengan menggunakan teknologi Zigbee yang terhubung dengan komputer. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian jarak jauh, line outside. Kemungkinan Zigbee merupakan komunikasi secara half duplex. Data yang terkirim akan ditampilkan pada monitor dan tersimpan dalam format data atau teks. Yang selanjutnya, kalibrasi alat. Kalibrasi sensor kadar air tanah atau soil moisture. Proses kalibrasi alat dilakukan pada 3 jenis tanah yang berbeda dengan cara mencari nilai hubungan antara voltase yang terbaca alat dan banyaknya kadar air yang terkandung. Media yang digunakan dalam proses kalibrasi berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 5:1. Proses kalibrasi merupakan pengamatan untuk mencari hubungan antara nilai kadar air dengan sampel tanah. Ketiga, lebih akurat apabila dibandingkan dengan hasil kalibrasi tanah kedua dan pertama berdasarkan pengujian tanah yang telah dilakukan. Pembacaan voltase terukur pada alat. Fungsi kalibrasi dihasilkan dari 3 jenis tanah dengan menggunakan rumus linearitas yang ditunjukkan Pembacaan voltase terukur pada alat. Fungsi kalibrasi dihasilkan dari 3 jenis tanah dengan menggunakan rumus linearitas yang ditunjukkan oleh gambar 5, 6, dan 7. Baik. Dapat dilihat pada grafik bahwa nilai regresi kadar air yang dihasilkan berbanding terbalik dengan pembacaan voltase pada sensor. Semakin basah suatu media, maka nilai resistansi yang diberikan akan semakin kecil, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh grafis, dapatkan nilai regresi linear yang dihasilkan sebesar Y sama dengan 47,01 kali 41,19 dengan akurasi pembacaan R 0,882. Nilai regresi yang dihasilkan dari pengujian tanah kedua adalah Y sama dengan 23,41 kali 26,21 dengan nilai akurasi R 0,946. Pada jenis tanah kedua banyak mengandung unsur pasir, di mana seperti yang diketahui bahwa pasir memiliki sifat yang sangat poros dan sulit mengikat unsur larutan. Nilai regresi pada pengujian tanah ketiga sebesar Y sama dengan 90,08 dikali 55,31 dengan akurasi pembacaan sebesar 0,957. Pengujian kalibrasi pada yang sangat cocok digunakan untuk aplikasi alat adalah tanah dengan tekstur lempung berdebu atau slit clay dengan batas nilai toleransi.
Baik, ini data kadar air tanah yang dihasilkan didapatkan dari perolehan nilai linearitas yang digunakan dalam program. Data di atas merupakan hasil pembacaan alat dari perolehan formulir linear pada jenis media tanam lempung berdebu. Selanjutnya, uji kinerja alat. Uji kinerja alat merupakan penerapan alat pada lokasi untuk mengetahui apakah alat yang dibuat mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Penerapan alat ini dimaksudkan mampu memberikan aksi-aksi dari komponen aktuator untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan air. Kadar air tanah dari sistem irigasi. Bacaan kadar air tanah dilakukan di saat alat yang dibuat mulai dioperasikan. Pembacaan alat ini berdasarkan pembacaan kadar air pada sampel tanah yang diuji. Tanah yang digunakan dalam proses uji coba merupakan tanah yang memiliki tekstur lempung berpasir atau lemisen dengan nilai regensi. Ya. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai rancangan bangun dan uji kinerja alat, maka dapat disimpulkan yang pertama, telah terrealisasikan rancangan sistem kontrol otomatis yang bekerja berdasarkan pembacaan nilai kadar air tanah. Yang kedua, hasil kalibrasi dan validasi alat menunjukkan penggunaan formula regresi, hubungan voltase dan kadar air tanah ternyata berlaku secara efektif. Tekstur tanah tertentu. Penggunaan alat pada tekstur tanah yang berbeda memerlukan kalibrasi dan validasi alat terlebih dahulu. Yang ketiga, hasil kinerja sistem kendali otomasi dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, hasil uji koneksi pengiriman data dengan menggunakan teknologi Zigbee menunjukkan bahwa interval waktu yang tepat untuk pengiriman data dilakukan dalam waktu 1 menit. Hal ini dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.